Oke, halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa kalau dunia kita sekarang ini kok kayaknya bergerak terlalu cepat ya? Semakin hari semakin kacau. Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah kerangka berpikir yang menarik banget dari buku Hukum Evolusi Geopolitik, karya Aryo Wisanggeni Dirham. Anggap aja buku ini semacam peta gitu, buat kita membaca pola-pola yang tersembunyi di balik semua berita utama yang bikin pusing itu. Jadi, kita mulai dari sini nih, dari perasaan yang kayaknya kita semua rasakan. Krisis yang numpuk, satu belum selesai, udah ada lagi yang baru. Teknologi yang melesatnya gila-gilaan. Terus, tiba-tiba peta geopolitik dunia berubah. Rasanya tuh, dunia ini berubah jauh lebih cepat dari kemampuan kita buat ngikutin. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini cuma kebetulan acak aja? Atau jangan-jangan ada sebuah pola besar yang sedang bekerja di baliknya? Nah, menurut buku ini jawabannya itu ada di satu konsep kunci, perubahan fase. Jadi gini, kita ini bukan sekedar berubah biasa, tapi peradaban kita sedang berpindah fase. Coba dibayangin air yang lagi direbus. Pas mencapai titik didih, airnya akan bergejolak tuh, kelihatan kacau. Tapi gejolak itu bukan tanda airnya hancur kan? Itu justru energi transformasi, saat air mau berubah jadi uap. Nah, itulah yang sedang terjadi sama kita, perubahan gak lagi pelan-pelan tapi melonjak secara fundamental. Oke, biar lebih kebayang, kita akan telusuri 5 ide utamanya. Kita mulai dari kenapa dunia terasa cepet banget. Terus, kita bongkar 2 pendorong kekuasaan yang tersembunyi. Lalu, kita bahas soal ritme unik tiap negara. Setelah itu, kita ungkap 4 hukum evolusi yang jadi aturan mainnya. Dan terakhir, kita lihat persimpangan jalan peradaban kita sekarang ini. Oke, bagian pertama. Jadi apa sih sebenarnya yang ada di balik semua drama politik dan headline berita yang kita lihat tiap hari? Menurut kerangka ini, jawabannya itu simple, tapi kuat banget. Ada 2 kekuatan fundamental yang diam-diam dari dulu udah ngebentuk sejarah manusia. Energi dan informasi. Mungkin mereka nggak kelihatan, tapi justru merekalah yang paling menentukan segalanya. Coba kita lihat sejarah deh. Setiap kali ada lompatan besar dalam peradaban, pemicunya selalu sama, revolusi energi dan informasi. Dulu kita di era agraris, hidupnya stabil, pelan. Lalu masuk era industri, tenaganya bahan bakar fosil. Terus pindah lagi ke era finansial yang digerakkan modal. Nah, sekarang ini kita lagi masuk ke era yang sama sekali baru, era kognitif energi. Di sini yang jadi raja itu data, AI, dan energi bersih. Mereka lah yang lagi membangun fondasi kekuasaan di masa depan. Terus, apa bedanya peran energi dan informasi? Gampangnya gini, anggap aja energi itu mesinnya, kapasitas buat melakukan sesuatu. Ini fondasi dasarnya. Nah, informasi itu akseleratornya, pedal gasnya. Dia yang ngasih arah dan boom, melipat gandakan kekuatan si mesin. Yang bikin abad ke-21 ini beda banget adalah untuk pertama kalinya kita mengalami revolusi di mesin dan akseleratornya pada saat yang bersamaan. Ini yang bikin semuanya terasa ngebut banget. Oke, kita lanjut ke lapisan berikutnya. Sekarang kita akan bahas ide yang nggak kalah penting, yaitu setiap negara sebagai sebuah sistem yang rumit ternyata punya ritme internalnya sendiri, ritme yang unik. Konsep ini disebut frekuensi alami. Jadi, apa sih maksudnya frekuensi alami ini? Bayangin aja ini kayak detak jantung sebuah negara. Ritme yang tercipta dari gabungan politik, ekonomi, sama budayanya. Kalau semuanya ini sinkron, bergerak selaras, negara itu bakal stabil, kuat. Tapi kalau ritmenya kacau, nggak sinkron, nah disitulah negara itu mulai bergetar. Getarannya bisa muncul dalam bentuk polarisasi yang tajam atau krisis yang tiba-tiba. Contoh paling gampangnya, kita lihat Amerika Serikat sama Tiongkok. Amerika itu bisa dibilang frekuensinya tinggi, inovatif, fleksibel, perubahannya cepat, tapi resikonya ya itu, gampang banget terpolarisasi. Sebaliknya, Tiongkok itu frekuensinya stabil, perencanaannya terpusat, jangka panjang, kelihatan kokoh, tapi jadi kurang fleksibel. Nah, ini kuncinya. Ketegangan global yang kita lihat sekarang ini seringkali bukan soal siapa yang baik atau jahat, tapi lebih ke benturan yang nggak bisa dihindari antara 2 ritme yang beda banget ini, yang dipaksa ada dalam satu sistem global yang sama. Oke, sekarang kita sampai ke intinya. Dagingnya dari kerangka berpikir ini. Ternyata ada 4 hukum tersembunyi yang bekerja kayak semacam sistem operasi di zaman kita yang serba cepat ini. Kalau kita paham 4 hukum ini, kita bisa mulai melihat pola di balik semua kekacauan yang ada. Hukum yang pertama, hukum akselerasi. Inilah jawaban kenapa dunia terasa ngebut banget. Teknologinya lari maraton, sementara institusi politik dan sosial kita masih jalan santai. Jomplang banget kan? Ini yang bikin ada ketegangan terus-menerus. Lalu, hukum kedua, resonansi nasional. Intinya, negara itu stabil kalau semua bagian di dalamnya, ekonomi, politik, masyarakat, itu satu frekuensi.
Kalau beda frekuensi, ya udah, negara itu bakal bergetar hebat karena nggak stabil. Lanjut ke hukum ketiga, ketidaksinkronan. Nah, ini nyambung sama soal ritme tadi. Konflik global itu muncul waktu detak jantung negara-negara yang berbeda saling berbenturan di panggung dunia. Dan semua ini membawa kita ke hukum keempat, yang paling penting dan jadi puncaknya, hukum bifurkasi. Gampangnya, ini adalah titik kritis. Ketika semua tekanan dari 3 hukum tadi numpuk sampai ke batasnya, sistem global kita udah nggak bisa lagi balik ke keadaan semula. Udah game over untuk cara lama. Sistemnya dipaksa untuk memilih jalan yang sama sekali baru. Dan hukum keempat inilah yang membawa kita ke konsekuensi paling besarnya. Kita sekarang ada di sebuah persimpangan peradaban. Semua tekanan dari kecepatan perubahan dan benturan ritme itu udah mendorong kita ke satu titik keputusan yang sangat bersejarah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistem global kita bakal berubah, itu sih udah pasti. Pertanyaannya adalah bagaimana ia akan berubah. Titik bifurkasi ini, ya itulah momen percabangan jalannya. Coba bayangkan lagi deh, ada sungai yang mengalir deras, terus sampai di satu titik di mana sungainya terbelah jadi 2 cabang. Begitu airnya milih salah satu cabang, ya udah, nggak bisa balik lagi kan? Nah, itulah posisi peradaban kita sekarang. Tepat di titik percabangan itu, dan kita dipaksa untuk memilih. Ada satu kutipan dari buku ini yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna banget. Bunyinya gini, seperti air yang mendidih, gejolak bukan tanda kehancuran, melainkan tanda transformasi. Dengan kata lain, semua kekacauan yang kita rasakan sekarang ini, itu bukanlah tanda akhir zaman. Justru itu adalah energi dari proses perubahan fase itu sendiri, energi transformasi. Jadi, apa 2 cabang jalan di depan kita? Pilihannya ada 2. Pertama, kita bisa ambil jalur evolutif. Di jalur ini, kita semua secara global berhasil kerjasama buat ngelola AI dan energi. Hasilnya, transisi yang lebih mulus ke tatanan dunia yang baru dan lebih stabil. Pilihan kedua adalah jalur fragmentatif. Di sini, dunia malah pecah jadi blok-blok yang saling saingan, saling curiga, terjebak dalam perang teknologi yang gak ada habisnya dan krisis finansial yang datang lagi dan lagi. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah dunia ini akan berubah. Itu sudah pasti terjadi. Pertanyaannya adalah ke arah mana perubahan ini akan membawa kita. Kita sekarang berdiri tepat di persimpangan peradaban ini. Setiap pilihan yang kita ambil secara kolektif hari ini, itu yang akan membentuk dunia untuk anak cucu kita. Jadi, jalur mana yang akan kita pilih? Itulah pertanyaan terbesar yang akan menentukan nasib abad ini.